Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwidia dengan NIM 856857285. Hari ini saya akan melaksanakan tugas bimbingan sesi ke-6 Praktikum IPA DSD Modul 7 KP1 tentang sifat cahaya percobaan pemantulan cahaya. Tujuan praktikum ini agar dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang telah dihasilkan oleh cermin dan lensa, serta menentukan fokus cermin cekung dan lensa cembung. Adapun alat dan bahan yang sudah saya siapkan yaitu ada cermin datar, cermin cekung atau sendok, cermin cembung atau kaca pembesar, busur derajat, senter, laser, lilin dan korek, celah cahaya dari sisir, penggaris, kertas putih, dan tabel pengamatan. Percobaan pertama pada pemantulan cermin datar. Langkah pengamatannya, pertama menyusun lampu, senter, dan celah cahaya menggunakan sisir di depan cermin datar. Tujuan ini agar sinar memiliki arah yang jelas. Kedua, nyalakan lampu senter dan amati jalannya bekas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Di sini sinar datang menuju permukaan cermin lalu pantulan kembali dengan menggunakan busur. Sudut datang dari sudut pantulan dapat diukur dan terlihat bahwa keduanya sama besar. Hal ini telah membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Agar memperjelas lintas sinar datang dan sinar pantul, saya gunakan laser dan mengarahkan ke permukaan cermin datar. Dengan bantuan busur di depan cermin, saya mengarahkan sudut datang dengan beberapa posisi yaitu 30, 60, dan 90. Laser menghasilkan bekas cahaya yang lurus, sehingga jalur sinar sebelum dan sesudah menyentuh cermin tampak jelas. Percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sudut datang selalu sama dengan sudut pantul, sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Percobaan selanjutnya, saya meletakkan sebuah benda dan saya gunakan lilin di depan cermin datar, lalu mengamati bayangan selama benda digeserkan. Kemudian saya mencatat sifat-sifat yang dibentuk cermin datar. Setelah saya letakkan lilin di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah ukuran sama besar dengan bendanya, bayangan tegak atau tidak terbalik, dan bayangan bersifat maya atau tidak dapat ditangkap pada layar. Jika saya geserkan lilinnya, bayangan juga ikut geser mengikuti benda aslinya, dan saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Lalu jika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu saya ukur dengan penggaris jarak bayangan dari cermin sama dengan jarak benda dari cermin. Di sini jarak sama yaitu 10 cm. Selain itu bayangan mengalami lentera terbalik. Artinya sisi kiri dan kanan bayangan tertukar dengan benda aslinya. Percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, sama besar, dan latera terbalik atau sisi kiri dan kanan bayangan tersebut tertukar dengan benda aslinya. Percobaan kedua pada pemantulan cermin cembung atau kaca pembesar. Langkah pengamatannya, jika saya dekatkan cermin cembung ke lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantulan akan menyebar. Bayangan pun juga selalu berada di belakang cermin dan dapat dilihat di layar. Cahaya tampak menyebar, lalu ketika saya jauhkan cermin, cahaya juga menyebar makin luas. Percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa bayangan pada cermin cembung adalah maya, tegak, lebih kecil dari benda dan selalu berada di belakang cermin. Percobaan terakhir pada pemantulan cermin cekung atau saya gunakan sendok. Langkah pengamatannya, jika saya dekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat dilihat bahwa cahayanya terkumpul dan terfokus pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan fokuskan pada cahaya. Pada saat cermin didekatkan, terlihat bahwa sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Lalu saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian saat cermin cekung ada di tengah-tengah bayangan, yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin cekung dapat berbeda-beda namun dapat bersifat maya, tegak, dan diperbesar jika benda berada di antara fokus. Dan pusat kelengkungan dapat bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil jika benda berada di luar pusat kelengkungan. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Pengukuran pertama antara jarak bayangan dengan lilin adalah 10 cm, sedangkan jarak lilin dan cermin adalah 5 cm.
Kedua, saya ubah jarak lilinnya, jarak bayangan dengan lilin 12 cm dan jarak lilin dengan cermin 6 cm. Selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat pada layar dan saya akan ukur berapa senti jarak sampai tidak terlihat adanya bayangan pada layar. Di sini, jarak 30 cm bayangan masih terlihat namun agak pudar dan pada jarak 34 cm bayangan semakin memudar. Saya jauhkan lagi di jarak 36, bayangan sudah tak tampak di layar dan pada jarak 38 bayangan juga tidak tampak sama sekali pada layar. Percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi bayangan yang terbentuk bergantungan pada jarak benda dari cermin. Jika jarak benda semakin dekat dengan cermin, bayangan yang terbentuk semakin jelas. Namun, jika dijauhkan dari cermin, bayangan menjadi semakin redup sehingga tidak tampak lagi pada layar. Sekian video pengamatan dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf atas banyaknya kekurangan pada praktikum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.